Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trilogi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing akan memaparkan materi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Makfiratul Lansari dengan NIM 22117027. Selanjutnya, ada Akmal dengan NIM 22117024. Dan yang terakhir, ada Kaisara Alifia Korolin Andito dengan NIM 22117029. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Landasan Pendidikan dan Asas-Asas Pendidikan. Dalam materi ini, pendidikan menurut Undang-Undang Siktiknas, pendidikan adalah penciptaan lingkungan dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan jiwa keagamaan, disiplin, diri, akhlak, kecerdasan akhlak mulia, dan kemampuan yang diperlukannya. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah landasan yang kokoh dari suatu masyarakat yang mampu mengubah sikap dan perilaku melalui latihan dan pembelajaran. Tidak terbatas pada lingkungan sekolah dan dengan demikian dilakukan bahkan setelah sekolah usai. Itu mengapa landasan pendidikan merupakan landasan atau tumpuan untuk menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan memiliki macam-macam landasan. Pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat, atau biasa disebut dengan falsafat atau falsafah. Perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia dengan dunianya, sangat besar pengaruh terhadap pendidikan. Kedua adalah landasan sosiologis. Pengertian tentang landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia, beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. Landasan yang keempat yaitu landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan, di mana psikologis menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pendidik pribadi. Dan landasan yang terakhir adalah landasan ilmu dan teknologi. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek adalah terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah pertimbangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan, menjadi dasar atau tumpukan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama itu ada asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani ini merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini dikembangkan oleh Dr. RMP Sastro Kartono dengan menambahkan dua semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sungsung Tulada dan Ing Madya Mangun Karsa.
Ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi kesatuan asas. Yang pertama itu ada ing ngarsa sung tulada, itu jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa jika di tengah-tengah memberi dukungan dan membangkitkan semangat. Yang ketiga itu ada turi handayani, jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dan untuk dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antar pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Baik asas tuturi handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas tuturi handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayat apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Penerapan dalam kegiatan pendidikan, asas-asas pendidikan. Dalam hal penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran, yakni masalah cara berkomunikasi dan peranan guru dalam pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Ketiga masalah tersebut akan dijelaskan secara lebih perinci pada uraian berikut ini. Yang pertama, pendekatan komunikasi oleh guru. Komunikasi guru terhadap siswanya sangat berperan penting dalam meningkatkan belajar siswa, begitu pula dengan karakter siswa. Guru memberikan arahan kepada siswa-siswa yang sebagian besar pasif di dalam kelas. Dalam komunikasi yang demikian, siswa yang aktif pun ikut serta dalam membantu teman-teman lainnya mencoba membantu memahami pelajaran dan memotivasi temannya untuk lebih giat belajar. Yang kedua, peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi yang penting dalam meningkatkan belajar siswa, begitu pula dengan karakter siswa. Peran atau tugas guru dalam proses pembelajaran tersebut meliputi guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelolaan pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Guru sebagai sumber belajar, maka gurulah yang menjadi tempat peserta didik menggali atau mengambil pelajaran. Yang ketiga, tujuan belajar. Kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja ternyata belum cukup. Tujuan belajar sudah harus diperluas dari sekadar learning to know dan learning to do dengan menambahkan learning to live together. Kesimpulan pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan.